Shalom. Marilah kita mempersatukan hati kita untuk memulai ibadah kita Minggu 28 Agustus 22. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup penuh bahagia selama-lamanya. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal keselamatan yang berasal darimu. Karena itu, kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, curahkanlah roh-Mu atas kami, agar kami percaya akan kasih-Mu dan senantiasa mendengar suara-Mu yang senantiasa memanggil kami untuk menyambut anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai 2. Pada
Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah minggu ke-11 setelah Trinitatis. Tema minggu ini menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut Yesus, yang tertulis di dalam Yeremia 2 ayat 4 sampai 13. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita sama-sama. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur, untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi pekerjaan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu, aku akan berbantah. Menyerang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kadar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersama-sama. Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sejauh firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa, kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Lukas 14 ayat 27, saya bacakan bagi kita semua. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Allah
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan damai sejahteranya dan firman-Nya kepada kita, sehingga apa yang akan kita dengarkan bermanfaat, mengajar, mendidik, menegur, memperbaiki kelakuan, supaya setiap kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum firman Tuhan menyapa kita hari ini, dan memang sebelumnya kami sudah pernah melayankan pelayanan firman di gereja kita pada minggu-minggu yang lalu pada ibadah sore dan malam, dan hari ini kami diperkenankan untuk ambil bagian dalam pelayanan pemberitaan firman pada pagi dan siang ini. Saya masih tetap dengan Pendeta Pluner Butong Marnaik Simamora, dan pelayanan kami di HKBP Agape Resort Medan Amplas. Dikaruniai Tuhan 3 orang anak, 1 laki-laki 2 perempuan, dan menikah dengan Boru Tambunan. Dan apa yang selalu dikatakan, kenal maka sayang, tak kenal sayang juga. Oleh sebab itu perkenalan kita yang singkat ini kiranya memberikan kita kesan yang lebih erat untuk bersama-sama menelah firman dan menerima firman Tuhan sebagai bekal iman kita. Dan salam dari seluruh jemaat HKBP Agape Resort Medan Amplas untuk kita semua. Horas. Horas. Sepertinya terkejut. Horas. Horas. Majua-jua. Majua-jua. Njua-jua. Njua-jua. Yahowu. Yahowu. Shalom Aleichem. Shalom. Makin gak tahu ya. Shalom Aleichem biasanya dijawab dengan wa alaihim salam. Shalom Aleichem. Wa alaihim shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mendengarkan itu dari Bapak Pendeta Rap. Kalau kita bisa buka YouTube, Bapak Pendeta Rap mengajarkan Shalom Aleichem wa alaihim salam, hampir sama dengan Assalamualaikum wa Waalaikumsalam, karena menulisnya juga dari kanan ke kiri. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia hari ini, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan mendapatkan siraman rohani oleh firman Tuhan dengan topik menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib,
dan mengikut Yesus. Kalau memperjelas tentang kemuridan, kalau memperjelas tentang mengikut Yesus, sebenarnya kita sudah terjun ke dalam penderitaan. Mengikut Yesus itu membutuhkan keberanian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengikut Yesus itu ternyata keberanian untuk mengambil keputusan dan menerima segala sesuatu konsekuensi. Memilih mengikut Yesus rela kehilangan nyawa. Mengikut Yesus rela kehilangan nyawa demi kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi seorang murid Kristus memiliki segala sesuatu apa yang ada di dunia ini, namun tidak memperoleh kehidupan, itu adalah kesia-siaan. Memiliki segala yang ada di dunia ini, namun tidak memperoleh kehidupan, itu namanya kesia-siaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tidak menghendaki hidup ini sia-sia. Yesus benar-benar tidak menghendaki kehidupan ini sia-sia adanya. Untuk itulah ia hadir memberikan kehidupan. Dalam Matius pasal 16 ayat 26 itu sudah dijelaskan. Coba kita baca bersama-sama. Matius 16 ayat 26. 1, 2, 3 ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan persoalan yang gampang. Segampang mencatatkan atau membacakan. Dan sering itu terjadi dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai sebagai cek realitas yang sering saya dengarkan, ketika kita sangat senang menyanyikan Maranatha roh Tuhan. Jawab. Iya, mungkin yang nggak Batak nggak tahu ya. Kalau dia Batak pasti tahu sambungannya. Maranatha roh Tuhan, suaranya bagus. Terus Amin sai tibu maro. Di depan pintu sana nyawamu akan hilang. Siap? Jangan lu Tuhan, aduh Tuhan, ampun Tuhan. Mungkin itu akan jawab kita. Ampun Tuhan, maafkan aku Tuhan atas kesalahanku. Aku nggak tahu begini begono. Aku harus lihat lagi cucuku. Aku harus seperti ini dan sebagainya. Kalau kita di dalam kehidupan kita memang sebegitu gampangnya mengucapkan kata-kata itu, sebegitu gampangnya untuk dipengaruhi oleh kata-kata yang tidak benar, lihatlah situasi yang terjadi belakangan ini. Ternyata itu dipicu oleh perkataan bohong, dipicu oleh kabar-kabar yang tidak baik. Akhirnya dia jatuh kepada emosional. Mungkin kita tersenyum sebegitu gampangnya. Kok bisa saja hanya emosi aja yang membuat dia melakukan sesuatu yang namanya juga kalap. Yang namanya juga sudah diubun-ubun emosinya. Akhirnya kalap, dia tidak memikirkan efeknya apa yang terjadi. Oleh sebab itu ini berat dan sungguh berat menjadi murid Kristus. Ya, menjadi murid Kristus karena memiliki konsekuensi yang mahal. Itulah sebabnya Yesus benar-benar dengan teliti, dengan benar-benar telah mengetahui isi hati murid-muridnya dan dia jelas menegur muridnya. Yesus menghindari dari konsekuensi seorang murid itu.
Kita tahu bagaimana cerita hari ini bahwa Yesus menegur Petrus dan mungkin dia tersentak. Murid yang dikatakan Petrus, murid yang dikatakan kaulah batu penjuru. Wah, luar biasa. Dia dikatakan batu penjuru, tetapi tiba-tiba enyah kau. Ayah hado maksudnya. Aku sudah dikatakannya batu penjuru, berarti aku sudah benar-benar menjadi murid. Dan bahkan dia menarik Yesus. Yesus, jangan, nggak mungkin terjadi seperti itu samamu. Terus datang Yesus katakan, kita bikinlah dulu seperti gaya-gaya cek realitasnya. Sana kau, sibulis doh, otonyon katanya. Aku baru diangkat jadi batu penjuru, tetapi aku sudah dikatakan menjadi sibulis, iblis. Tempatkan diri Anda sebagai Petrus. Hidup ya diangkat mengetro, kita akan mencari alasan untuk menjawab itu. Bukan persoalan yang mudah. Dan itu adalah guru kita. Dan itu adalah sanjungan kita. Tetapi sanjungan itu mengatakan, kau bodoh, stupid. Wah, apa enggak bahaya? Mak, pendeta bilang aku bodoh. Pendeta bilang aku stupid. Pendeta bilang aku kurang ajar. Bagaimana ini? Aku dibilangnya sibolis. Selama ini aku menegur dan mau mengingatkan dia sebagai guru. Dan bahkan memperhatikan apa yang tidak baik. Jangan dicelakakan oleh orang lain. Dalam khotbah ini, Yesus benar-benar menegur Petrus. Karena memang harus ditegur. Petrus yang tidak memahami dengan sungguh-sungguh makna seorang murid. Dan mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita tidak sungguh-sungguh memahami diri kita sebagai pengikut Kristus. Dan hanya pengikut Kristus yang tertulis di KTP. Katanya Kristen, tapi tidak pernah mengetahui tentang firman Tuhan. Dia berdebat tentang firman Tuhan pun dia tidak tahu sedikit apapun. Apa kata orang itulah. Dan pernah saya mengajari tentang orang yang mau mengaku iman. Gampangnya itu kata orang lain sama dia. Dia nggak pernah mengikuti pengakuan imannya. Gampangnya itu ikuti aja. Nanti ikuti aja nanti di belakang. Apa kata orang itu? Ikuti aja. Akhirnya dia pun ikut. Aku percaya kepada Allah Bapa. Dan dia langsung menjawab. Aku pun. Ikuti aja katanya. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku pun katanya. Dan mungkin pemahaman kita bisa jadi seperti itu. Segampang datang, duduk, diam, dengar, lalu pulang. Ternyata konsekuensi yang harus kita lakukan. Apa bukti perubahanmu kembali dari rumah Tuhan ini? Apa bukti perubahanmu? Toh juga ada yang saya dengar. Ayo, sekarang sudah hari Sabtu. Besok kita menghapus dosa. Menghapus dosa kemana? Ke gereja. Pulang dari gereja besok hari Senin. Oke, kita mulai lagi. Buka kartunya, mainkan terus. Nanti hari Sabtu lagi kita bertobat lagi. Ya, berdoa lagi hari Minggu. Hari Senin kembali ke habitat. Itu sama seperti yang di kampung kami, yang di Pudi-Pudian. Di kampung kami di Pudi-Pudi katanya namanya itu. Yang di belakang-belakang itu, apa itu? Gak usah lah ucapkan sendirilah. Iya. Bahwa ia sama seperti itu. Kenapa? Karena selesai dia makan, dia langsung tunggalingkan. Tahu tunggalingkan ya? Langsung dibuangnya tempat makannya itu. Palak kali kampung kami, langsung dibulet-balikkan. Udah baru dia dimandikan nanti, udah pergi lagi dia ke lumpur. Bermandi-mandi lumpur. Memang kebiasaannya main di lumpur. Seperti kerbau, seperti yang di belakang-belakang itulah. Oleh sebab itu, bukan gampang menjadi pengikut Kristus. Harus benar-benar dia memahami menjadi seorang pengikut Kristus itu. Ketika Yesus memberitakan penderitaan yang akan dia hadapi, yang akan dihadapinya, Petrus hendak menghindar dari penderitaan dan salib yang harus diemban. Petrus mau menghindar dari situ. Enggak mungkin orang-orang baik sepertimu, orang yang terkenal sepertimu, guru sepertimu tidak akan mengalami seperti itu. Oleh sebab itu kami juga senang mengikutimu. Itulah konsep Petrus. Senang mengikutimu ketika engkau diikuti oleh 5.000 orang, mereka tidak takut lapar, mereka bisa makan kok. 5.000 orang kau kasih makan, malah lebih berapa? 12 bakul. Itulah perasaan Petrus itu.
Bahwa Petrus itu melihat Yesus itu yang sungguh luar biasa, diikuti oleh banyak orang. Ketika Yesus mau menceritakan tentang penderitaan itu, Petrus tidak yakin. Maka konsep pemikiran Petrus yang keliru itu, konsep pemikiran kita yang sering keliru itu, ternyata sering menyedihkan hati kita. Percuma lawak sering ke gereja, percuma lawak baik-baik, baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Toh juga nya ditolak cintawa. Atar-atar burjui ba madongano marminggu tong ditolak cinta nih ba. Atar burjui ba mangihuton Kristus. Toh juga pekerjaan kita sama aja nggak naik pangkat. Baik kali pun awak mendengarkan begini bagono, cuma marah-marah aja yang awak dengarkan. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan penderitaan itu, Rasul Paulus juga mengatakan, sebab penderitaan di dunia ini tidak seberapa dibandingkan akan kemuliaan yang akan dia nyatakan esok. Sebab penderitaan ini di dunia ini tidak seberapa. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara buka Roma 8 ayat 18, dia katakan seperti itu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan di dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia nyatakan esok. Di dalam Roma pasal 5 juga dikatakan, ketika kita berhadapan dengan penderitaan itu, kita akan memahami, oh ini rupanya penderitaan itu dua yang menjadi gendangnya. Ketika kita memahami penderitaan itu, kita adalah orang yang tahan uji, dan atau kita adalah orang yang lemah, yang terus madele namanya. Oleh sebab itu ketika kita tahan uji, maka kita adalah orang yang berpengharapan luar biasa. Amin. Iya. Bahwa ketika kita mampu atas penderitaan itu, kita menjadi orang yang tahan uji, dan kita menjadi yang tahu, paham, dan tahan uji itu, maka kita adalah orang yang berpengharapan. Inilah teguran Yesus dengan sikap Petrus menjadi murid Kristus adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus dengan segala konsekuensinya. Itulah pada intinya hari ini kita akan memahami konteks mengikut Yesus dalam perjanjian baru ini oleh Yesus untuk hidup di jalan yang sulit dan sesak dan penuh penderitaan. Di jalan yang penuh penderitaan ini kita akan diuji, dimatangkan, dimurnikan seperti logam mulia yang ditempatkan dimanapun dia akan menunjukkan identitasnya sebagai logam mulia. Coba kita buka dulu Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Saya akan baca ayat 13. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya undang untuk membaca ayat 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak segampang yang kita bayangkan untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Sebelum mengajak para murid, Yesus terlebih dahulu memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus itu. Bahwa dia akan menderita, dan itu menjelaskan bagaimana untuk mengikut Yesus itu tidak segampang yang dibayangkan. Namun sekalipun menjadi pengikut Yesus sulit, bahkan resiko kehilangan nyawa, dan kita ternyata akan memiliki upah yang besar. Dan kita diingatkan akan memiliki upah yang besar. Upah yang besar menanti kita. Namun sering dikatakan menjadi pengikut Kristus dan menjadi umat pilihan Allah, banyak yang terpanggil, banyak yang terpanggil, semua terpilih. Begitu.
Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Karena itulah kesulitannya sungguh luar biasa. Karena banyak orang akan mengatakan, tunggu dulu. Aku mau mikirkan apa dulu sebentar, orang tuaku begini begono. Tunggu dulu, aku mau ini, aduh, tunggu dulu, gini dan sebagainya. Maka dengan penekanan untuk apa kita memiliki seluruh isi dunia ini, namun kehilangan nyawa. Menjadi pengikut Yesus adalah memenangkan nyawa kita sendiri dalam jaminan keselamatan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Mengikut Yesus itu adalah memenangkan nyawa kita sendiri dalam jaminan keselamatan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ke surga mendapat keselamatan itu tidak ada istilah bonceng-membonceng. Yang seringan terjadi di jemaat Batak, ya, dengan gereja kategorial kesukuan seperti gereja kita, hampir sama, tidak jauh berbeda. Dibuatlah istrinya menjadi utusan gereja minggu ini. Kaulah yang gereja Yainang, iya, kalau disuruh gereja, disuruh menceritakan nggak bisa. Ya gereja lah udah, apalagi gereja, apalagi pertanyaan, ada utusan. Sedangkan liturgi saja hari Natal ada utusan. Pernah saya ikut Natal STM, yang bernatal di situ Natal STM-nya, tapi yang berliturgi anaknya. Kenapa anaknya berliturgi? Itu utusan keluarga Sianu, keluarga A, utusan keluarga B, utusan keluarga C. Tentang pengakuan iman kita, tentang pemahaman tentang surga itu tidak boleh titip menitip toh. Oke bro? Tidak boleh titip menitip bro. Yang jelas bagaimana kita melakukan iman kita, melindungi nyawa kita sendiri dalam jaminan keselamatan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ada 3 hal yang perlu kita pahami dari khotbah ini. Yang pertama, bagaimana kita mengikut menjadi murid Yesus, itu yang pertama. Apa yang menjadi ajas menjadi murid Yesus? Itu catatan yang pertama yang perlu kita dapatkan hari ini. Bahwa di dalam khotbah kita ini telah dijelaskan. Yang pertama itu menyangkal diri. Ajas menjadi murid Yesus itu adalah menyangkal diri. Ego menjadi taruhannya. Ego kita menjadi taruhannya. Membuang ego sentris. Membuat teosentris. Bahwa ego kita akan buang. Sama dengan tindakan mengosongkan diri. Sebagaimana Kristus mengosongkan diri. Coba mari kita buka dulu surat Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Saya akan baca ayat 7 untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya undang membaca ayat 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah teladan yang telah diperbuat Yesus kepada kita menjadi murid. Bahwa kita mengganti egosentris menjadi teosentris. Mengosongkan diri, mengizinkan Allah tinggal diam di dalam diri kita. Menyangkal diri. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudara berpangkat. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudara adalah bos. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudara adalah ketua. Dan sebagai yang diakui, ditakuti, disegani, dan sebagainya. Itu semuanya tidak ada di hadapan Tuhan. Mengosongkan diri, masukkan Tuhan di dalam dirimu, bahwa Tuhan yang akan menguasai hatimu. Dan bahkan pengkhotbah juga sering salah kaprah dengan ini. Aku sudah menguasai semua firman Tuhan. Sombong nyon. Aku sudah tahu semua firman Tuhan.
Aku sudah menguasai semua firman Tuhan. Sejak kapan dia bisa menguasai firman Tuhan? Mentang-mentang dia bisa menghafal Alkitab berjalan. Ya, aku sudah kuasai semua firman Tuhan. Begitu. Gijang nih rohanion. Menyangkal diri walaupun dia tahu semua ayat-ayat itu. Bahwa katakanlah firman Tuhan yang telah menguasai hatimu. Firman Tuhanlah yang telah menguasai kehidupan kita. Supaya kita diarahkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh firman-Nya. Itu Martin Luther katakan sola scriptura. Martin Luther katakan sola scriptura, bahwa firman Tuhan jalan kita beroleh pemahaman keselamatan itu. Kalau bukan karena firman Tuhan, kita tidak ada memahami keselamatan itu. Makanya firman Tuhan disuruh diberitakan ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah firman Tuhan. Karena itu akan memberikan pemahaman keselamatan. Bukan hanya perbuatan baik, tetapi bagaimana kita diselamatkan oleh anugerah, kita diselamatkan oleh iman, dan kita diselamatkan oleh firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan kita. Pemazmur juga katakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Hal yang kedua, ajas menjadi murid tadi dikatakan memikul salib. Memikul salib, mengerjakan kehidupan atau pasion, jalan penderitaan yang ditetapkan pada diri kita masing-masing dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Tugas yang berat, namun kita dimampukan oleh Yesus Kristus. Namun kita yang dimampukan oleh Yesus Kristus untuk memikul salib itu tertuang di dalam Matius 11 ayat 28. Saya bacakan untuk kita. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan salah katakan berbadan berat, karena mok ya kan. Bukan berbadan berat, berbeban berat. Jangan salah baca ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memikul salib itu adalah hal yang berat. Oleh sebab itu Yesus katakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa enggak? Luar biasa. Dan yang ketiga, bagaimana kita diarahkan untuk mengikut Yesus. Sebagaimana kita membaca, sebagaimana kita mendengar tentang bagaimana orang banyak mengikutinya tadi. Seperti yang saya jelaskan, mengikut Yesus adalah mengikut jejak langkah yang telah dilakukan. Jejak langkah itulah yang kita ikuti. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 15. Yohanes pasal 13 ayat 15. Saya akan baca untuk kita. Yohanes pasal 13 ayat 15, tapi ini menjadi catatan untuk kita bahwa firman Tuhan ini menjadi firman kebenaran yang akan kita ikuti. Yohanes pasal 13 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus telah memberikan teladan di dalam kelemah lembutan, di dalam kesetiaan, di dalam pekerjaan baik, di dalam pengajaran-pengajaran yang lain. Dan itulah yang kita bawakan setiap hari, teosentris. Maka Allah yang ada di dalam diri kita. Kalau dalam nyanyian kita juga pernah mungkin hampir sama dengan HKBP ya. Kalau nyanyiannya seperti ini. Uka bahal na umuli
bagasni dibataki. Hai tu si doau naing muli ganupcup ang minggui ulului do disi apa? Oke, so Bapak Ibu Saudara-saudara mencari wajah Allah di mana? Di sini. Kita datang ke rumah Allah mencari wajah Allah di sini. Mencari wajah Allah di mana? Mencari wajah Allah ada di Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Sebab dia katakan dalam perjanjian lama itu atau pamajol matu miru rupata tudot tu pangalahota. Kita akan menciptakan manusia segambar dan seturut dengan rupa kita. Maka wajah Allah itu ada di hadapan kita semua yang bersekutu bersama dalam persekutuan mencurahkan teosentris, mencurahkan yang namanya kelemah lembutan, kesetiaan dan pekerjaan-pekerjaan baik yang bahkan telah dicurahkan kepada kita melalui kuasa Roh-Nya. Kuasa Roh Kudus itu yang menuntun kita membuahkan buah Roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apa yang telah diberikan kepada kita dalam mengikut Yesus, menganugerahkan Roh-Nya, membuahkan Roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu hal yang pertama, bahwa ajas mengikut Yesus, ajas menjadi murid Yesus itu adalah memikul salib, mengikut Yesus dan menyangkal diri. Memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Itu ajas untuk menjadi murid. Dan yang terakhir dikatakan jangan khawatir. Oleh sebab itu orang-orang yang akan mengikut Yesus itu dikeluarkan dari rasa khawatir ketika dia ditegur dan dia dipersiapkan lebih matang memahami supaya dia tidak salah jalan. Itulah yang sering terjadi. Maka ada sebuah pengakuan nyanyian, muda-mudi zaman sekarang pergaulannya bebas nian. Tiada lagi yang dipersoalkan, tapi sayang, apa itu? Banyak salah jalan. Dia pikir jalannya udah benar. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita, salah kaprah atas perjalanan kehidupan kita. Dan bahkan Saulus sendiri, dia pikir dia sudah benar waktu itu, membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Maka Tuhan datang menegur dia, meluruskan jalannya. Oh, Paulus bukan orang jahat loh. Saulus bukan orang jahat, tetapi dia orang yang terpelajar dan yang bisa memberikan contoh teladan kepada orang banyak atas kesetiaannya, keloyalannya kepada pemimpinnya yang telah dia pelajari. Maka Tuhan yang menegur dia, meluruskan jalannya. Oh, bukan begitu menunjukkan iman. Kamu salah jalan loh Saulus. Sekarang kamu bukan Saulus lagi. Aku sudah menjadikanmu menjadi Paulus. Dan dia dengan nama baru Paulus menjadi orang yang menunjukkan keberanian, tidak khawatir karena dia ditegur oleh Allah, karena dia diberikan kuasa oleh Allah untuk membuat jalan yang benar. Ketika murid-murid itu ditegur oleh Allah melalui Yesus dan bahkan telah dianugerahkan kuasa Roh, mereka memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti itu adalah bagaimanapun setiap orang yang memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Dia harus berhadapan dengan tantangan itu supaya tantangan itu memberikan pemahaman kepadanya. Oh, ini rupanya maksud dari semuanya. Ketika kita berhadapan dengan tantangan itu, ternyata di balik semua tantangan itu Tuhan telah menentukan. Jok Suhardo pabahena mi di rohani nasotu maddaho. Itu bahasa Bataknya. Bahwa sering tidak masuk akal karena dia tidak percaya firman Tuhan, jalan Allah, seolah-olah dia tidak terima dengan itu. Ternyata ketika dia sudah terima dengan itu, baru dia sadar. Seorang pelayan yang mau pergi ke Namibia, ke Zimbabwe waktu itu, dia sudah bersemangat untuk berangkat. Ketika dia naik kereta api, dia terjatuh dan harus amputasi kaki. Amputasi kaki.
memiliki lama waktunya 2 tahun. Dan dia harus memakai kaki palsu pada waktu itu. Tahun 80-an atau tahun 70-an lah waktu itu ceritanya. Dia harus memakai kaki palsu campuran besi dengan kayu. Dan ketika dia sudah berjalan dengan kaki palsunya, dia tetap berusaha ke Zimbabwe. Dan dia pergi ke Zimbabwe. Tuhan beserta dengan dia. 2 tahun dia tunggu untuk pergi ke Zimbabwe. Ternyata sampai di Zimbabwe, dia langsung ditangkap dan diadili. Ini orang sembarangan masuk, membuat radikalisme untuk kita. Ketika dia akan dipersembahkan, seperti dibuat di api unggun, dia akan dibakar. Namun sebelum dibakar, kepala sukunya mengambil tombak, mengambil parang pedang besar, dan dia mencoba untuk mematahkan kakinya. Dan dia memukul dan menebas kakinya. Ternyata yang kena itu adalah kaki palsu yang terbuat dari besi dan kayu, maka parangnya patah. Lalu kepala sukunya menyembah dia. Inilah yang kita nantikan. Ternyata dialah figur pemimpin kita. Maka dalam tempo 1 hari saja dia telah mengkristenkan seluruh daerah itu oleh kepala sukunya. Amin. Amin untuk Tuhan. Tuhan yang telah memberikannya. Walaupun terkadang kita dengan lika-liku penderitaan yang harus kita pahami. Di balik penderitaan itu ternyata kita semua memiliki sukacita. Sama seperti imunisasi. Imunisasi memasukkan penyakit. Ketika kita mengalami penyakit dan bisa melawan penyakit itu, di sanalah kita menjadi imun. Tuhan memberkati kita sebagai murid-murid yang berani menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan seraya bernyanyi. Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 2. Yesus mengingat daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu bertindak bersama. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk menopang kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kasih di tengah jemaat Tuhan. Firman Tuhan menghantarkan kita memberikan persembahan. Tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 28 dan 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin.
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam.